karena belum bisa invite ya. Share screen. Oke. Nah, ya kelihatan ya. Perhatikan baik-baik gambar ini ya. Ya. Nah, nanti yang saya tanya menjawab apa organ itu dan apapun yang terkait dengan organ itu. Mungkin karakteristiknya, mungkin fungsinya, atau apapun ya yang kalian katakan tentang itu. Oke? Baik. Duh, kok jadi hilang? Lah, ya, oke ya. Loh, kok nggak jadi share screen? Kok share screen-nya berhenti? Piye sih? Share screen. Gimana caranya biar bisa share screen, terus nama kalian tetap kelihatan? Ini harus share screen dulu tapi. Hmm. Tuh, jadi orang gaptek ini ruwet. Share. Ya. Oke, jadi saya panggil dulu siapa ya? Kemarin dari sini, dari tengah-tengah dulu. Dama, Dama ada, Dama, Dama nyimak. Ada dokter. Ya, apakah A dan apa yang kamu ketahui tentang organ A? Apa Dama? Ayo sebut nama aja, apa? Apa Dama? Dama, wes ngawur wes apa? Sebutlah suatu struktur yang di organ pernapasan kira-kira apa itu? Epiglottis. Epiglottis pintar. Apa fungsinya epiglottis? Oke, fungsinya dijawab sama Ezra. Apa Ezra fungsinya epiglottis? Ada Ezra? Ya, dokter. Apa fungsinya epiglottis? Apa Ezra? Katup yang buka tutup itu bukan dokter. Iya, buka tutup itu maksudnya untuk mencegah apa? Yang pernapasan sama yang untuk menelan. Lah ya, supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak, kenapa? Supaya saat misalnya bernapas, makanannya nggak masuk ke dalam yang saluran pernapasan gitu. Lah ya, peristiwa itu mencegah, namanya mencegah peristiwa apa? Ter? Tersedap. Ya. Jadi salah satu fungsi adalah untuk mencegah peristiwa tersedak. Oke. Yang B itu apa elok? Elok ada elok. Ada dokter. Apa B itu? Kira-kira. Mungkin laring dokter. Kurang tepat luarnya, kurang luarnya. Apa? Kira-kira. Fadila mungkin tahu? Fadila ada? Fadila Ada Fitri. dokter. Nah, apa itu? B itu apa? Laring dokter. Kan tadi salah udah. Di dalam ada laring ini luarnya. Fadila Nurrahma, apa? Mungkin faring, dokter. Bukan. Bukan. Ini salah satu kartilago. Tak kasih clue dan. Fadia, apa? Kartilago tiroid, bukan, dokter? Ya, itu adalah kartilago tiroid ya, salah satu kartilago yang ada di leher yang besar ya. Dia tidak langsung ikut
sistem proses pernafasan, tapi dia melindungi kan dia kartilago kan kaku gitu ya. Dia pelindung, tapi dia tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa pernafasan ya, nggak di lewat udara juga ya. Oke, kalau yang C itu kira-kira organ apa ya, Fahma? Trakea mungkin dokter. Betul, trakea. Apa sih ciri khasnya trakea itu, Farah? Apa, Farah? Yang kamu tahu tentang trakea itu yang unik apa? Apa, Farah? Farah ada nggak? Hadir dokter. Nah, apa-apa. Apa yang kamu ketahui tentang si trakea tadi itu yang C itu? Uniknya apa dia? Apa? Apa, Farah? Mungkin Apa? ada cincin Kenapa? kartilagonya dokter. Kenapa kartilagonya kenapa? Cincin kartilago. Ya, bentuk Ada cincin kartilagonya. kartilago bentuk C bukan dokter? Bentuknya kartilagonya seperti C ya, salah satunya. Satu lagi yang dia unik. Apa kira-kira Giana? Izin jawab dokter, mungkin dilapisi dengan epitel bersilia. Itu sampai bronkus, bronkiolus sama. Yang lain yang unik yang tidak dimiliki organ yang lain. Hara? Wiharawi. Ayo Hara apa ayo Hara? Hara ada nggak? Ada Ibu. Apa? Mungkin bagian epitelnya ya. Epitelnya sama dengan bronkus. Apa yang membedakan dia dengan organ yang lain? Apa yuk? Hilda? Apa Hilda? Hilda ada nggak? Ya, hadir. Ya apa? Apa uniknya? Pertanyaan tentang apa yang unik dengan sel, dengan organ ngajar itu selalu keluar ya. Karena itu merupakan karakteristik. Kalau kalian gagal memetik hikmah, apa maksudnya gagal melihat, oh ini yang beda, oh ini yang unik. Nah, itu bisa menjelaskan kenapa nilainya jelek. Apa yo yang unik dari trakea? Iza, Iza ada Iza? Ada dokter. Apa? Apa yang unik? Apa Iza? Iza? Ayo apa? Izin menjawab, dok. Apa? Kak Izin Krungu? menjawab, apakah terdiri dari otot halus? Otot halus. Saya nggak pernah mengenalkan istilah otot halus loh ya. Saya nggak pernah pakai istilah otot halus. Kalau saya selalu istilahnya pakai otot polos, ya. Nah, sedikit benar, ya. Jawabannya Iza sedikit benar. Harusnya ditambah otot polosnya ada di mana, itu baru ciri khasnya. Oh, Jacqueline apa? Bisa menjelaskan? Jacqueline ada? Jacqueline ada, Jacqueline? Ada dok. Ya, apa? Otot polosnya gimana di trakea itu yang membuat dia khas dan unik?
Apa? Benar tadi otot polos ya, otot polosnya kenapa? Kamelia bisa bantu? Kamelia ada? Hadir dok. Nah, jawab dong. Apa? Kenapa otot polosnya di trakea kok unik? Ada yang bisa bantu ngacung? Ayo langsung open mic. Open mic. Langsung aja bersuara. Ayo siapa yang bisa? Kalau bisa benar jawabannya nilai tugasnya tak tambah. Izin menjawab, Dok. Apa Apa karena nama? otot Saya ambil bolpen dulu. Nanti nggak kecatat nilainya namanya. Siapa namanya? Ajeng Ki, Dok? Siapa? Ajeng. Ajeng Lutfi. Ajeng. Lutfi. Apa Iya. jawabanmu? Otot polos trakeanya terletak di bagian belakang trakea, jadi namanya otot trakealis. Iya, Sehingga betul. pada sisi terbuka. Ya, ya. Jadi dia di sisi terbuka dari C di belakang. Oke, kamu dapat poin tambahan nanti dilihat tugasnya ya. Oke, pertanyaan berikutnya yang D. Ada yang mau jawab atau mau saya tunjuk lagi? Kamila Naura? Apa itu Kamila Naura D? Aulia. Ya, apa Aulia? Izin menjawab, dokter. Hmm? Apakah benar untuk itu bronkus, dokter? Ya, terus ciri khasnya apa? Saya pakai sistem poin aja ya. Yang jawab saya kasih poin. Kalau benar semua ya poinnya lebih banyak daripada kalau cuma separuh ya. Oke, dapat poin benar bronkus. Tapi keterangannya apa? Apa yang khas? Aulia? Oke, silakan Edel. Ya sudah dapat poin nggak boleh ya? Mohon maaf, dokter. Heeh. Apakah suara saya terdengar? Siapa ini? Aulia, Edel. Oke. Saya Aulia, dokter. Kenapa Aulia? Udah nemu? Eh, Ciri khasnya, mohon maaf, suara saya terdengar, dokter. Iya, terdengar. Ya. Baik, untuk Apa ciri khasnya? strukturnya terdiri dari tulang rawan sama otot polos, dokter. Tulang rawan sama otot polos. Sama dong dengan trakea. Oke, coba Edel. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Kalau seingat saya itu bentuknya tidak huruf C, dokter, tapi dia itu bentuknya cincin utuh begitu, dokter. Kebalik, salah, bukan. Yang lain, justru bukan bentuk cincin utuh. Oke, yang lain ada yang bisa? Silakan langsung resen sama open mic. Ada yang tahu? Silakan. Silakan open mic. Katok. Ada yang tahu nih. Jadi ya yang membedakan kartilago trakea dan bronkus, kalau di trakea itu C, kalau di bronkus itu pulau. Ya, jadi dia itu enggak utuh, bahkan C juga enggak, jadi dia nyeplok-nyeplok kayak pulau gitu, ya. Oke, sekarang kira-kira yang F. F lo ya. Zahrin apa Zahrin? Izin menjawab dokter, jawabannya yang F itu alveolus. Alveolus apa gunanya? Alveolus itu tempat antara pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oke, tempat penukaran gas. Oke ya. Main sniperannya berhenti dulu. Kita jawab sekarang pertanyaan kalian ya. Nanti kita lanjutkan lagi main sniperannya. Oke, pertanyaan pertama udah kelihatan ya.
Kayak mekanisme inspirasi secara fisiologis ini jelas-jelas lompat pagar ini. Kata-kata fisiologis ini sudah tabu untuk anatomi. Ini faal ini ya. Demikian juga ini ya, ini sudah gangguan pernafasan ya. Apnea itu sebenarnya dia henti nafas ya. Mungkin detailnya kalian dijelaskan di faal ya. Namanya henti nafas, oksigen nggak bisa masuk ya, pasti mempengaruhi oksigenasi ya. Kalau kelamaan dibiarin oktaknya bisa hipoksemia ya. Kemudian urutan, oke sebentar ini kayaknya harus sama ini. Nah ini ya. Urutan jalur pernafasan dari luar tubuh ke paru. Ya ini ya, mulai dari hidung, kemudian di sini ada nasofaring, kemudian turun ya ke sini ke laring. Kemudian trakea, kemudian di sini dia nyabang jadi bronkus. Nah, dari bronkus kemudian dia ikut ini. Nah, ini ya bronkiolus. Nah, ingat bronkiolus itu ada 3, ingat. 3 ya, bronkiolus tok, kemudian bronkiolus terminalis. Itu ya bronkiolus yang kedua. Ya, bronkiolus tok atau regularis, kemudian terminalis. Ini adalah jalur konduksi. Bronkiolus yang terakhir adalah bronkiolus respiratorius, udah bagian dari sistem atau subsistem respirasi. Ingat yang bagian kanan ini ditunjukkan dengan adanya alveoli atau dia punya alveoli, menunjukkan dia bisa bertukar, terjadi pertukaran gas. Sementara di sini belum punya alveolus, sehingga gas itu hanya numpang lewat ya. Kemudian kok gak iso mengiring ini apa itu terusan. Tak kecilin aja. Uraikan jalur pernafasan dari rongga hidung sampai alveolus ya. Tadi udah ya. Oke, mungkin tambahannya ini ya, bisa dilihat sendiri sebenarnya ya. Dari bronkiolus terminalis ke sini, nah ini nanti bercabang-cabang jadi ductus alveolaris ya. Kemudian di setiap ujung ductus alveolaris ini ada kantong yang namanya sakus ya. Dan alveoli adalah komponen penyusunnya. Kemudian jaringan dasar sistem respirasi ya tadi sudah ya. Selalu ada epitel, ini udah kapan tahu itu ya, ada epitel, ada jaringan ikat, dalam hal ini ya lamina propria dan tuning adventitia, bahkan perikondrium juga ada kalau di tulang rawannya, kalau punya tulang rawan. Kemudian ada sarafnya pastinya dan ada vaskularisasinya. Kok vaskularisasi ada ototnya. Nah, dalam hal ini adalah otot polos. Otot bergaris juga terlibat. Makanya kalian kalau bernafas itu inspirasi itu sadar ya. Mengapa pasien dengan penyakit ini caranya kok gak bisa menganan ki apa ya? Harus begini. Ini. Mengapa pasien dengan PPOK memiliki gangguan pertukaran gas? Jadi PPOK ini septumnya itu banyak yang jebol gitu ya. Jadi emfiseman akhirnya nanti jadinya. Jadi kebanyakan udara dan kebanyakan udara yang masuk nggak bisa keluar itu bukannya bagus. Bukannya asik dong banyak udara. Oh tidak ya. Justru tekanan udara yang tinggi itu akan menghalangi pertukaran gas ya. Makanya dia akan berjuang mati-matian ya usaha untuk ekspirasi. Makanya ekspirasinya memanjang ya. Kalian bisa tanya testimoni teman kalian yang punya asma. Kalau lagi kumat itu yang sulit itu adalah ekspirasinya gitu ya karena memaksa gas untuk keluar. Kemudian dalam transisi dari bronkus ke bronkiolus terjadi perubahan. Hilangnya kartilago dan kelenjar. Ya, mengapa memilih merampingkan? Jadi dalam hal ini merampingkan itu dalam rangka memperluas permukaan. Jadi ketika dia meramping itu dia bercabang ya. Jadi dari bronkus ke bronkiolus itu enggak tiba-tiba mengecil, tapi bercabang. Jadi kalian bisa lihat tadi di gambar yang tadi itu ya. Jadi ketika dia, nah ini ya, ketika dia bercabang, ya ini kan bercabang, diameternya mengecil, tapi jumlahnya tambah banyak. Ya, konsep ini sesuai dengan kalau fisika itu ya memperluas bidang permukaan. Ya, jadi dengan makin kecil tapi juga makin banyak itu akan luas permukaannya akan menjadi lebih luas gitu. Kemudian apakah ini justru membuat bronkiolus lebih rentan terhadap kolaps pada asma? Jadi asma bukan karena itu ya, tapi karena udara itu sulit keluar. Kenapa sulit keluar? Salah satunya adalah saluran udaranya itu diameternya mengecil atau bronkokonstriksi. Ya, kalau masuk sih gampang, tapi keluarnya susah. Nah, akhirnya kan numpuk di dalam gitu ya. Jadi dia akan mengalami satu
nggak bisa balik lagi, ya, elastisitasnya berkurang. Kemudian proses pertukaran O2, CO2-nya juga terganggu ya karena tekanan yang tinggi ini nanti secara fisiologi mungkin akan lebih jelas gitu ya. Jadi banyak hal. Tapi masalah utamanya adalah ada radang, asma itu ada radang ya, inflamasi. Kemudian salah satu dampak panjangnya adalah remodeling di mana otot polosnya itu menjadi menebal gitu ya sehingga gampang bronkokonstriksi. Epithelial fusion alveolus, squamous simplex berperan dalam difusi gas, ya. Kemudian bagaimana mekanisme kerja sistem respirasi? Mekanisme itu bagaimana lagi itu faal. Nih sistem pernafasan secara fungsional menjadi dua. Oh ini respirasi ya. Kalau ada respiratorius berarti dia adalah bagian respirasi. Inspirasi itu aktif betul ya karena dia harus aktif menarik nafas sehingga menggerakkan otot-otot muskulus thoracalis eksternal ya kalau nggak salah ya untuk berkontraksi ya. Kemudian nah ini jadi membutuhkan kontraksi otot interkostal dan diafragma. Kemudian sel yang paling dominan pseudostratified kolumnar bersilia. Ini jawabannya harusnya pseudostratified ya. Nah, yang menyapu mukus yang bersilia ya. Perbedaan struktural yang mendasar antara bronkiolus cartilago. Terus tidak ada cartilago di bronkiolus. Sel alveolus yang berbentuk kuboid. Epitel yang kuboid itu adalah bronkiolus yang terminalis ya. Kemudian kok nggak ada jawaban? Sel alveolus itu nggak, alveolus yang kuboid. Yang di kuboid itu yang pneumonia tipe 2, yang tipe 1 itu squamous simplex. Ya, yang di alveolus adalah yang pneumonia tipe 2 itu agak kuboid ya. Agak kuboid banget. Cuman dia memang lebih gemoy aja. Sel yang memiliki fungsi stem cell basal. Peran alveolar tipe 1 untuk pertukaran gas ya, membentuk blood air barrier. Tipe 2 menghasilkan surfaktan. Ini sudah dijawab. Bagian dari hidung yang pertama kali kena ketika semprot obat, semprot hidung ya tergantung kamu nyemprotnya sedalam apa. Kalau cuma sampai sini ya berarti vestibulum. Tapi kalau pakai aplikator, pakai apa itu? Aplikator tuh kayak colokan gitu ya. Nah, itu bisa sampai kafunasi pastinya ya. Nah, obatnya terus kemana? Nah, tentunya habis mukosa, nembus basement membran, dan kemudian lamina propria. Di situ ada pembuluh darah ya. Ketika dia nyampe situ, nah bahkan ketika suatu obat itu misalkan dia punya efek ke saraf, dia nggak usah nembus basement membran karena akhiran saraf itu juga ada di sela-sela epitel. Dia sudah bisa memberikan efek. Tapi kalau mau efek sistemik, maka dia harus nyampe pembuluh darah, dia harus nembus lamina propria. Nah, ini desain sebenarnya obat yang bisa lewat mana itu, lewat pernafasan, saluran pernafasan, itu sebenarnya sangat menjanjikan sebenarnya. Kenapa? Karena epitelnya itu relatif tipis, ya. Jadi dari pseudostratified nembus basement membran langsung pembuluh darah. Cuman masalahnya di hidung itu ada epitel respiratorius ya, yang sangat sensitif. Jangan-jangan ketika obat disemprot wahing-wahing. Nah itu. Tapi itu tantangannya di situ ya. Siapa tahu kalian bisa berjalan lumayan ya nggak bisa disuntik-suntik ya. Kemudian apa ini? Epitel yang melapisi bronkus pseudostratified kolumnar bersilia. Pada epiglotis aspek laringeal, lapisan epitel yang melapisi berbentuk laringeal seperti asal katanya laring berarti ikut epitelnya laring yaitu epitel pernafasan atau pseudostratified ya. Nih gambarnya ada di mana? Di sini kah? Oh ini. Nah ini ya. Bagusan yang mana ya gambarnya ya? Apa yang atas tadi ya? Gambar yang bagus ada kayaknya harus direvisi ini slide-nya ini. Gambarnya ada yang lebih bagus. Nah ini lebih bagus. Nah ini kan epiglotis nah nih ya. Laring kan sebelah sini, faring sebelah sini kan atas mulut ya. Maka epitel menghadap ke bawah sini. Nah, ya dia akan sama dengan laring yaitu pseudostratified. Sedangkan yang atas superior depan ya ini akan sama dengan faring yaitu sama dengan lidah yaitu pseudostratified yaitu stratified squamous atau squamous kompleks ya. Kemudian
Implikasi fisiologis loh, paling fisiologis jangan nanya saya sih. Ini perlu dimerah-merah fisiologis ini. Terkecoh ini dari kemarin suka curhat terkecoh. Mengapa surfaktan berperan penting untuk menurunkan tegangan permukaan ya sehingga tidak kolaps ketika melakukan inspirasi. Apa yang terjadi? Proses recoil atau proses apa ya? Gampang kolaps, intinya gampang kolaps. Jadi kolaps itu ketika dia mengeluarkan udara, ya itu kan kempet, kempet itu kolaps, ya. Nah itu susah balik lagi gitu, ya. Karena ya ini banyak faktor fisiknya, ya. Kemudian pembuluh darah yang membentuk blood air barrier kapiler, ya. Kemudian di mana terjadinya pertukaran O2 CO2 di blood air barrier yang ada di dalam alveolus, tepatnya di septum interalveolusnya. Jelaskan jalur udara tadi sudah. Bagaimana O2 berikatan? Ini faal. Ya, bagaimana itu selalu faal sebenarnya. Ini faal. Sel Bras. Sel Bras itu sel yang relatif baru ya. Jadi dia fungsinya masih ya dibilang simpang siur gitu ya. Masih banyak fungsi yang bisa dieksplor ya. Makanya masih belum apa ya? Belum banyak disinggung gitu ya. Jadi sel Bras ini dia seperti itu loh, Merkel gitu ya. Jadi dia mungkin merupakan bagian dari aferen, mungkin karena dia berhubungan dengan saraf gitu. Mungkin terkait dengan basal, stem cell mungkin ya. Ini makanya masih kemungkinan ya. Tapi yang sudah established adalah stem cell-nya adalah yang basal. Jadi Bras ini memang relatif baru. Yang paling kuat sih Bras ini lebih pada, reseptor ya, mungkin reseptor kimia gitu ya. Jadi kenapa kalau kita kena kimia tertentu kita batuk-batuk, nah kayak gitu. Kemudian peran surfaktan dalam paru-paru, salah satunya menurunkan tegangan permukaan, tapi juga bisa untuk detoksifikasi, antibakterial kayak gitu. Kemudian dihasilkan alveolar tipe 2. Nah, kalau kalian baca jurnal-jurnal baru mungkin ya, ada yang namanya Club Club Cell ya, CLUB, CLUB atau Clara Cell. Nah, sel Clara atau Club Cell ini adalah sel yang dia menghasilkan seperti surfaktan, tapi bukan surfaktan karena dia karakteristiknya lebih banyak protein. Kalau surfaktan asli itu kan lipid, lipoprotein gitu. Tapi mirip ya, dia bisa, mengurangi tegangan permukaan juga, bisa antibakteri juga gitu ya. Tapi yang menghasilkan itu adalah sel Clara atau sel CLUB, CLUB. Nah, tapi sel ini itu hanya ada di sistem konduksi ya, dari bronkiolus terminalis mungkin masih ada ya. Tapi kalau sudah masuk sistem respirasi, tugas ini sudah dikerjakan oleh sel alveolar tipe 2 yang menghasilkan surfaktan yang sesungguhnya. Jadi surfaktan itu beda. Ya, yang satu yang dihasilkan tipe 2 itu adalah lipid sama protein, kalau yang di proksimal itu protein. Kemudian dalam keadaan olahraga berlatih fisik, ini faal banget ini ya. Ya kalau kurang gampang kolaps tadi. Bagaimana sistem beradaptasi selama aktivitas intens ini juga faal banget, perubahan-perubahan dalam fisiologi ini faal. Proses aspirasi atau pasif ini juga faal ya. Larasal tadi sudah, alveolar tipe 1 2 sudah, yang untuk menghangatkan dan melembabkan. Yang menghangatkan itu 2, konka dan pembuluh darah. Kenapa kok 2? Oke, yang membawa distribusi suhu itu adalah pembuluh darah ya. Tapi pembuluh darah itu baru bisa bekerja optimal kalau ya di sini udara itu sempat tertahan cukup lama. Nah, bagaimana udara tertahan cukup lama? Nah, thanks God punya namanya konka ini. Benjol-benjolan ini konka ini membuat udara ketika masuk itu akan berturbulensi sehingga memberi waktu cukup lama untuk udara sempat menghangatkan. Ya, jadi ada 2 struktur yang harus ada supaya udara inspirasi itu hangat. Kemudian yang melembabkan, oh jelas goblet ini ya. Selain goblet sebenarnya di pembuluh darah ini juga sedikit banyak ada proses transudasi dari pembuluh darah. Yang kalau kalian pilek itu meningkat sehingga beler. Jadi beler itu bisa dari goblet, bisa dari serum mukus, bisa juga dari proses transudasi mukosa ya. Jadi mukosa itu odem dan kemudian rembes keluar
gitu ya. Makanya salah satu obatnya adalah dekongestan. Dekongestan itu mengurangi OD, mengurangi transudasi air dari mukosa gitu. Epitel pada trakea didominasi pseudostratified tadi. Jelaskan perbedaan pernafasan eksternal internal, ini faal ini ya. Tapi secara umum pernafasan itu kalau saya cuman ini ya, pernafasan yang intrasel, yang di mitokondria dan yang ekstrasel ya. Tapi kalau eksternal internal ini mungkin Pak Al yang lebih berkompeten menjawab. Peran pleura itu mencegah friksi ya. Pertama dia melindungi pasti dan kemudian mencegah friksi. Nah kalau pleura ini nggak berfungsi ya, karena akhirnya friksi terjadi gesekan, ya risiko macam-macam ya, bisa merembet kemana-mana. Salah satunya tentunya adalah inflamasi yang paling dekat. Yang memiliki tulang rawan mulai dari hidung sampai bronkus punya tulang rawan. Mekanisme kerja ini faal banget. Ya, fungsinya mungkin sudah saya sebutkan di sini ya, tapi tentang bagaimananya tentunya akan lebih oke kalau dijawab faal ya, mengenai fungsinya ini. Tapi bagaimana kok bisa? Nah, itu dijawab oleh faal. Bedanya bronkus primer, sekunder, tersier itu kalau secara anatomi itu adalah cabang pertama, cabang kedua, sama cabang ketiga. Tapi kalau secara histologi nggak ada bedanya. Cabang pertama adalah bronkus primer, cabang kedua adalah bronkus sekunder, cabang berikutnya adalah bronkus tersier. Tapi secara histologi sama. Secara anatomi, di manakah epitel saluran memiliki ekspresi S2 tertinggi? Percaya atau tidak di hidung. Ya, di hidung dan kalau yang bawah itu yang tinggi itu di pneumonia tipe 2. Ya, oleh karena itu dia itu menjadi lebih aktif memproduksi cairan ya semacam surfaktan tapi lebih kental gitu. Ya, akhirnya makanya bisa sampai sesek. Lah kalau dia di tipe 1 juga ada juga ya. Oleh karena itu dalam tata laksana Covid kemarin itu salah satu yang direkomendasikan adalah cuci hidung, semprot hidung, desinfektan hidung. Jadi mempengaruhi perjalanan infeksi ke paru bagian bawah. Iya, yang namanya atas kan turun ke bawah nanti. Ya, jadi memang dia tuh nggak enaknya di situ. Ya, karena hidung ini jadi reservoir, ya. Akhirnya pasti turun ke bawah gitu. Dan kenapa salah satu gejala yang dominan adalah anosmia atau nggak bisa membau yaitu tadi karena di hidung load-nya lumayan termasuk yang paling tinggi. Olfaktoria itu apa? Bagian penghidu untuk indera pencium, penghidu. Nah ini di sebelah sini ya, di sebelah atap. Nah di sebelah sini ini ya. Terdiri dari apa? Terdiri dari sel-sel penghidu dan sel-sel basal dan juga sel-sel sustentakuler atau penyokong. Sel utamanya adalah ini olfaktoria. Terus perbedaan vestibular cord dan true vocal cord. Ini ada di laring. Sebenarnya ini nice to know aja sih ya. Jadi di laring ya, ini kelihatan nggak sih? Mari kita lihat dulu. Nah ini ya. Jadi di laring ya, kalau ini kalian bersuara gitu ya, ini akan buka ya, nanti nutup, buka nutup. Jadi proses vokalisasi itu adalah buka dengan nutup. Nah, yang true vocal cord, nah itu yang vocal cord ini yang ini. Ya. Inilah yang sesungguhnya membentuk suara. Sedangkan yang vestibular fold ini yang sebelah luar. Ya, yang vestibular fold ini yang sebelah luar. Ini adalah pita suara yang palsu. Ya, dia ngikut aja gitu. Tapi aslinya yang berperan ini adalah yang true vocal cord yang ini, ya. Dan itu sebenarnya bukan satu lapis ya, ini 2 lapis. Jadi ini dia itu atas bawah gitu aslinya, ya. Nah ini ya. Jadi yang ini vestibularnya yang atas, vokal ligamen ini yang mengatur suara yang beneran, true vocal cord-nya ada di bawah. Aslinya kayak gini. Oke, terus. Mana tadi? Penyebab asma. Asma itu penyakit atopi. Atopi itu alergi kayak karena keturunan gitu ya. Karena ya mekanisme utamanya adalah alergi sebenarnya ya. Dia menjadi hipersensitif sehingga gampang reaksi. Nah reaksi nanti berupa radang. Nah nanti kalau radang itu akan merembet kemana-mana. Selalu efeknya adalah bronkokonstriksi. Dapat disembuhkan secara de jurenya tidak bisa. Karena orang asma itu atopi. Nah tinggal muncul atau tidak. Bisa terkendali atau tidak. Ya gitu.
Nah, jadi sebenarnya atopi itu munculnya itu bisa dalam bentuk macam-macam. Ada yang dalam bentuk asma kalau di saluran pernafasan. Ada yang dalam bentuk dermatitis atopi kalau yang di kulit, ya. Ada dalam bentuk simply rinitis, cuman pilek-pilek aja, gitu, ya. Jadi status atopinya itu nggak bisa sembuh, ya. Nah, kalau dia manifest di asma, apakah bisa sembuh? Ya balik lagi, atopi nggak bisa sembuh, tapi sangat bisa dikontrol, kayak hipertensi, kayak diabetes, kayak gitu ya. Kalau sudah kena apalagi diabetes ya, kalau sudah kena yang tipe 2 ya sudah, ya tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Cuman kalau ini sangat besar faktor genetiknya ya kalau asma itu. Di mana pertukaran gas utama terjadi di sistem respirasi, di alveolus ya, di blood air barrier. Sel apa saja yang terdapat di dinding trakea, ya sel yang di dalam pseudostratified columnar itu tadi. Otot utama adalah, musculus intercostalisnya ya, kemudian diafragma juga. Kemudian pada epitel respirasi terdapat berbagai jenis sel. Sel yang banyak mikrofili di permukaannya adalah, brasel tadi itu ya, mana ya, sel. Nih ya, yang banyak mikrofilinya adalah brasel. Kemudian yang mengalami masalah pada penyempitan bronkus pada saat asma. Sebenarnya bermasalah itu banyak, ya. Tapi yang jadi tergantung konteks pertanyaannya. Kalau pertanyaannya bronkokonstriksi, berarti konstriksi, maka yang bermasalah adalah otot polos. Kalau pertanyaannya bronkokonstriksi. Tapi kalau asma, itu sel radangnya juga bermasalah, kayak karena dia kan atopi ya, akan ada peningkatan sel-sel radang di sana. Lapisan mukosa saluran pernafasan terdiri dari pseudostratified sama lamina propria. Faktornya tadi sudah. Terus mengapa berbeda? Beda desain ya, sesuai dengan lingkungan sekitarnya ya. Makanya yang laringel ya seperti laring, yang atas, seperti mulut. Aduh, waktu praktikum saya bingung, emang kamu praktikum histologi? Karena dosen bilang bahwa gas oksigen harus melewati beberapa lapisan sebelum sampai di daerah kapiler paru. Lapisan mana yang bukan termasuk bagian dari membran respirasi tempat terjadi pertukaran gas? Emang kita praktikum? Ngomong ngarang ini ya. Kapan praktikum sama aku? Struktur bercabang dari trakea, ini pertanyaannya halu ini ya, menarik. Pertanyaannya halu, kalian nggak pernah praktikum sama saya, kenapa nanya praktikum? Struktur bercabang dari trakea menuju paru, bronkus. Kenapa epitel di bagian fosa nasalis berubah? Ya by design ya. Kenapa nggak tetap seperti kulit? Yang bikin, ya suka-suka gue lah. Ya gini ya, ini buat lucu-lucuan aja tapi ya. Bayangkan ya, kalau vestibulum itu terdiri dari kulit, terus kalian jerawatan. Tersiksa nggak sih mau ngupil? Kalau di vestibulum bisa diopil. Lah kalau di fosa nasi keluar jerawat, sakit banget, Pok, gitu ya. Ya untung aja kulitnya cuma vestibulum masih bisa diupilin gitu ya. Kalau di dalam ya opo. Aneh-aneh arek ditakoki. Bagaimana fungsi konduksi pada respirasi numpang lewat? Septum interalveolar terdiri dari squamous simplex yang dipisahkan oleh basement membran. Ingat ya, dua lapisan epitel squamous simplex itu adalah epitel yang berbeda. Satunya adalah endotel yang di dalam, yang di luar adalah pneumocyte tipe 1. Walaupun jenis epitelnya sama, ya dipisahkan basement membran. Fungsi pleura melindungi paru dan menghasilkan cairan pleura. Cairan pleuranya sendiri mencegah friksi tadi. Peran sphincter dan otot polos saluran pernafasan dalam mengatur aliran udara. Di mana ada sphincter otot polos saluran pernafasan? Tidak ada. Ya. Tapi otot polos di saluran pernafasan itu berguna mengatur volume udara, ya. Kapan bronkokonstriksi, kapan bronkodilatasi. Tapi ini bukan sphincter, ya beda lagi. Ventilasi pulmonal ini faal. Kalian kok jumbo ya anatomi sama faal ya? Kayaknya udah bener ya, anatomi faal itu memang harus disatukan. Ya kalau kalian pengen tahu, ambil lagi anatomi fisiologi semester depan di KS. Apa saja sel utama pada alveolus? Tadi sudah pneumocyte tipe 1, pneumocyte tipe 2, ada sel. Peran Clara tadi sudah. Kemudian struktur yang membedakan bronkus, bronkiolus tadi ada tidaknya kartilago. Nervus cranialis yang di hidung 1. Fungsi cincin kartilago memastikan tidak kolaps, melindungi. Membran alveolokapiler itu tadi, blood air barrier tadi, ya pneumocyte tipe 1 dan kapiler tadi. Saat bernafas apa yang meregang dan menggembung? Kafum torak. Kemudian
Apa itu pleura? Itu tadi ya, lapisan pelindung paru tadi. Apa jenis sel epitel tadi sudah. Fungsi utama surfaktan tadi sudah. Terus perbedaan alveolar sudah. Lapisan epitel melapisi sebagian besar sel ultraviolet bagian atas tadi sudah. Karbondioksida diangkut dalam darah dalam bentuk sama ya, ikatan dengan hemoglobin ini sebenarnya faal ini ya. Aku pas tak jawab salah, tanyakan faal aja. Terus saya nggak mungkin nanyakan itu. Jenis epitel yang menyusun bronkiolus terminalis kuboid. Bagaimana fossil nasal dapat berperan membantu menghangatkan dan melembabkan? Tadi ada kapiler dan ada goblet dan ada transudasi tadi. Di konka, dalam bentuk konka. Jadi di fossil nasal ada konkanya kan. Apa fungsi utama dari sel goblet? Melembabkan sama menjerat, mukusnya menjerat benda asing. Sel basal stem sel breast ini tadi ya. Sustentakular penyangga kalau di hidung, di penghidu. Bagian pernafasan tidak memiliki kartilago, mulai bronkiolus sudah tidak ada kartilago. Vestibulum itu hidung bagian depan ya, yang anterior, yang epitelnya squamous kompleks kayak kulit. Fossa nasi epitelnya pseudo stratified, hidung bagian utama ini ya, ruang hidung bagian utama fossa nasi. Nah, itu epitelnya sudah pseudo stratified. Semua epitel punya mukosa, yes. Kemudian jenis epitelnya tadi sudah ya, pseudo stratified itu sampai bronkiolus yang proksimal, kemudian makin kolumner sampai di terminal sudah kuboid. Ini yang penghangatkan tadi sudah, ini sudah squamous tipis, alveolus. Inspirasi yang interkostal yang eksternal ini ya. Ibu hamil beli obat, tapi berbahaya. Obat apa yang beli? Nggak hafal saya. Ini teratogen mungkin saya baca lagi, tapi saya nggak hafal kalau untuk sistem pernapasan ini ya. Kemudian lagian ini kan tanya obat ya, tanya farmakola ya. Di saluran napas mana tidak ditemukan tulang rawan dan sel goblet bronkiolus. Jelaskan mengapa hidung kita mengalami kondisi tersumbat. Tadi sudah. Kemudian bagaimana itu tersumbat dapat mempengaruhi fungsi sistem pernapasan. Mungkin fungsinya tidak terlalu ya, kan kalau kalian bilang tetap bisa bernapas kan ya. Cuman nggak nyaman aja. Kecuali kalau kemudian dampaknya itu kronis ya. Akhirnya bukan kalian nih, pasien. Pasien akhirnya beralih menjadi bernapas dengan mulut. Ya, kalau kelamaan ini menjadi kebiasaan maka akan mempengaruhi struktur muka. Ya, mukanya jadi nggak bisa mingkem gitu. Blood air barrier tadi sudah, alveolus tadi sudah, bronkus sudah. Bronkus sama bronkus terminal itu ya jauh bedanya ya. Kemudian kalau kita menghirup udara toksik siapa yang menangkalnya? Banyak ya. Salah satunya yang didetoks itu adalah surfaktan tadi itu. Tapi kalau gagal ya nanti kita serahkan saja pada hepar. Tapi kalau iritasi, wah itu susah. Kalau sudah iritasi itu lebih sulit diatasi ya. Jadi kalau sudah iritasi sel-selnya mati ya sudah. Makanya kenapa kalau kena asap asap apa itu namanya? Kebakaran. Nah, itu akhirnya zat monodioksidanya yang terikat dengan hemoglobin ya sudah fatal. Apa akibatnya jika sel goblet jumlahnya terlalu sedikit? Mungkin yang menjerat benda asingnya jadi sedikit kali ya. Kemudian hingga banyak yang lolos ke bawah. Jenis sel yang paling dominan epitel pernafasan tadi sudah. Kemungkinan metaplasi yang terjadi akibat iritasi kronis ya ini rokok itu makanya ya akhirnya menjadi bersifat lebih kayak kelenjar gitu ya. Perbedaan tipe 1 tipe 2 sudah, arti refleks batuk. Refleks batuk ini faal. Dapat memberi efek kaget pada tubuh. Nggak tahu ini. Saya bingung ini ya. Tanya faal aja. Peran surfaktan tadi sudah. Efeknya bila tidak ada itu tadi gampang kolaps. Fungsi utama alveolus sudah. Sinus venosus pada fossa nasal itu tadi ya. Apa namanya? Vaskularisasi di hidung tadi. Apakah udara dari arteri dapat mengalir ke ductus alveolus lain? Ini salah kamar ini. CVS ini. Apa yang terjadi pada diafragma saat kita melakukan inspirasi turun ke bawah? Jaringan epitel apa yang pada trukat vokal? Seingat saya ini nggak pernah saya ajarkan sih, tapi harusnya dia adalah pseudo stratified ya.
Terus terang saya nggak pernah belajar ini juga ya, karena nggak ada preparatnya. Ya tapi seharusnya sih jangan-jangan beda, jangan-jangan beda ini ya. Nggak tahu sih, saya belum cari tahu ya. Karena di atlas nggak ada ini. Kemudian bagaimana bentuk sustentakular, cenderung kolumner ya. Jadi hampir sama bentuknya, cuman alfaktoria ini bedanya dia berhubungan dengan cabut saraf aferen. Di manakah dapat ditemukan kacar guhyalin yang utuh? Seutuh-utuhnya itu masih bentuk C, nggak ada yang utuh bulat-lat tuh nggak ada. Jelaskan perbedaan pada sel tadi sudah, pertukaran alveokapiler sudah, ketebalan membran alveokapiler mempelopori difusi oksigen ini faal ini ya, karena ngomongnya bagaimana. Dua ini faal ini, karena bagaimana itu selalu faal. Struktur yang membedakan bronkus bronkiolus kartilago. Peran surfaktan sudah, bagian alveoli sudah, fungsi surfaktan sudah. Tulang yang membentuk sekat antara rongga hidung dan mulut kartilago. Rongga hidung dan mulut. Oh, bukan ini tulang. Jadi gini, antara rongga hidung dan mulut itu adalah palatum, ya. Nah, palatum itu yang ada bagian depan, ya. Gambarnya di sini ada nggak sih? Oh, ada ini. Ini, ya. Nah, yang membatasi kafum nasi dengan kafum oris ini namanya palatum atau langit-langit. Nah, yang bagian depan ini namanya palatum durum. Ini pembatasnya adalah tulang beneran bukan tulang rawan. Ya. Sedangkan yang di sini namanya palatum mole. Nah, ini nggak ada tulangnya. Bagian sedikit ini lunak, agak kasar itu ya. Kalau kalian rabal dengan lidah kalian, ya ini agak kasar di sini. Tapi lunak ini adalah palatum mole. Ya, ini palatum durum, bagiannya adalah tulang. Namanya palatum. Ya, langit-langit. Palatum namanya ya. Kemudian pada olfaktoria sel bentuk kerucut kecil terdapat tonjol histoplasma bercabang. Ini anu ya, indera ini harusnya ya, karena sel olfaktorianya. Mungkin sekilas di sini ada ini ya, sel basal ini ya, bagi sel induk. Ya, tapi di sini ada ya wis gak apa wis. Di sini ada. Oke, nggak apa-apa. Apa saja batas anatomi kafum nasi? Yang depan vestibulum. Belakang apa ada nah ini mungkin lebih jelas ini ya. Batas kafum nasi ya. Ini adalah nares ya yang dengan berbatasan dengan dunia luar sama vestibulum. Sedangkan vestibulum ini secara umum tidak ada batasnya dengan kafum nasi. Ya langsung aja gitu ya. Cuman peralihan epitelnya. Kemudian batas antara kafum nasi dengan nasofaring ini ya. Ini ada semacam lubang namanya koano gitu ya. Kemudian di sini ada apa lagi batasnya? Udah ya batas atas. Batas atas ini adalah bagian olfaktoria ya. Bagian bawah adalah palatum. Bagian lateralnya adalah konka tadi. Terus bagaimana yang melipat? Sistem respirasi sih dibagi menjadi konduksi respirasi di struktur mana ke transisi. Dimulai berarti bronkiolus terminalis nanti berubah jadi respiratorius. Dimulai tandanya adalah adanya alveolus. Obat infeksi saluran pernafasan yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil ini farmako ya, saya nggak pernah ngajarkan ini ya. Jelaskan bagian conducting portion, respiratory portion sudah yang benar, udah tak ajari yang benar, udah benar itu. Ya, ini pleura yang nempel di paru-paru, di parenkimnya. Kemudian bagaimana peran surfaktan sudah. Periosteum itu pembungkus tulang, kok tapi kan gini ya. Periosteum itu pembungkus tulang. Perbedaan etmoid, ini ada sinus di sini. Nah, ini ya. Etmoid itu sinus yang di dalam tulang etmoid ya ada jumlahnya banyak. Ya. Kemudian frontal ini yang di os frontal, maksila di os maksila masing-masing berpasangan kecuali etmoid ini banyak ya. Jadi tidak satu pasang. Sphenoid ini satu pasang lumayan gede tapi agak di dalam lokasinya. Kemudian perbedaan bronkiolus sudah, sebagian besar CO2 dalam darah diangkut dalam bentuk ABD sudah. Ini pertanyaan faal ini. Kemudian sampai jam berapa ini? Sekarang jam. Oke.
Lapisan mukosa tadi sudah, PPOK tadi sudah ya, hiperkapnia ini sudah faal banget ini ya. Jadi udara yang numpuk di sana, akhirnya banyak CO2-nya. Mengapa memiliki sel-sel goblet? Nggak tahu ya, mungkin kalau kebanyakan goblet tambah sesek kali ya, cairannya turun ke bawah gitu ya. Ya by design, intinya kalau mengapa bentuk struktur itu pasti by design ya, dan pasti ada alasannya ya. Bagaimana proses pertukaran, ini juga faal, hukum difusi lagi ya. Saya nggak pernah ngajari hukum-hukum ya, pneumonia tipe 1, 2 juga, sudah. Hipertensi pulmonal ini bukan hipertrofi tunika media, ini juga patologi ini ya. Kemudian perbedaan tekanan intrapleura, interpulmonar, siklus pernafasan itu faal banget. Volume cadangan ini juga faal. Perbedaan jangan tanya kenapa ya, kalau struktur itu ya by design ya. Tapi yang pasti saluran respirasi, bagian respirasi itu selalu ada alveolus ya, karena menunjukkan adanya pertukaran udara. Di mana bagian mana sistem pernafasan mengalami pelembapan. Selama ada goblet, selama ada sebenarnya sampai bawah, selama ada lamina propria ya, dia bisa transudasi itu akan selalu lembab ya. Tapi utamanya kok dia dimulai itu dari atas, ketika ada goblet, ada kelenjar serum mukus, kayak gitu. Kalau pemanasan itu sejak inspirasi, sejak di konka, kemudian secara kontinu akan selalu bersinggungan ya. Dibersihkannya juga di sepanjang jalan itu ya, dengan berbagai mekanisme mulai dari silia, mulai dari mukus, kemudian bagaimana berinteraksi dengan sistem peredaran darah di blood air barrier tadi. Dan sebenarnya ini faal ya, tidak sesimpel itu karena sebenarnya penjelasannya. Bronchitis terminalis, bronchitis respiratorius. Terminalis kuboid, respiratorius sudah kuboid banyak yang rendah dan fomus ya. Kemudian dan ada alveolusnya. Yang berfungsi mengatur suhu, kok moro-moro ngatur suhu ini salah ini. Bagaimana karakteristik septum interalveolar, ada blood air barrier tadi ya. Menjadi pernafasan memberikan partikel asing ya, dibantu oleh surfaktan ya. Kemudian sel apa yang mensekresi surfaktan tipe 2? Inhaler masuk bagian apa? Saluran pernafasan di lapisan apa? Itu tadi kalau sistemik ya masuk ke lamina propria, tapi kalau dia cukup, di epitel ya bisa, nggak harus, ya di mukosa bisa, di epitelnya bisa. Jadi kalau ke pembuluh darah dia harus sampai ke lamina propria. Bagaimana memastikan oksigen yang masuk, nah ini faal banget ini ya, bagaimana sistem yang bisa kayak gitu itu. Kok tipe tahu ini CO2, kok tahu ini bukan O2, nah kayak gitu. Kemudian fungsi penghantar udara untuk pertukaran gas tanpa kolap. Yang berfungsi penghantar udara pertukaran gas tanpa kolap. Ya semua itu didesain untuk seperti itu supaya nggak kolaps gitu. Inferior yang berhubungan dengan orofaring. Ah, maksudnya apa? Maksudnya sih inferior yang berhubungan dengan orofaring. Orofaring kan ini. Oh laring maksudnya ini ya. Jadi dari nasofaring ke orolaring kemudian laring ini ya. Ya ya. Kemudian struktur histologi alveolus sudah. Letak udara dengan sudah, mengapa menyebabkan barrel chest itu tadi karena berlangsung lama terjadi otot-otot yang seharusnya nggak terlibat dalam pernafasan untuk aspirasi. Ini terpaksa ya, termasuk sternocleidomastoideus. Ketika terkena asma yang bermasalah banyak ya. Tapi kalau ngomong sel, salah satu yang paling dominan adalah otot polos ya. Mekanisme inspirasi ekspirasi ini adalah oke. Otot-otot yang di, kafum torak, ya, yang membentuk sangkar iga atau koste. Kemudian batas anatomis antara saluran konduksi dan respirasi. Yang konduksi paling ujung adalah terminal. Di dataran tinggi, oh ini faal banget, ya ini jelas banget ini kalau faal ini ya. Ini faal. Struktur anatomi alveolus tadi sudah, 2 divisi tadi sudah, epiglotis menjaga tersedak tadi sudah. Otot utama, inspirasi tadi sudah. Ini kenapa tiba-tiba ada suhu testis naik ke sistem respirasi coba? Apa peran alveoli dalam pertukaran gas? Sudah. Asma tadi sudah.
Dimulai dari trakea, ini tadi sudah. Fibrosis paru ini patologi ya, yang kenapa kok nyangsang di sini ya? Jadi sesuai dengan namanya fibrosis berarti banyak di parenkim paru yang berubah menjadi jaringan ikat ya. Bronkulus itu saluran pernapasan setelah bronkus. Olfaktoria sudah, emfisema tadi sudah, blood air barrier tadi sudah, ductus alveoli dan saccus. Oh gini ya, kalau ductus ada anotasinya enggak ya? Jadi kalau ductus itu berupa saluran. Nah, ini ductus tuh kayak gini. Ya ini alveolus. Nah, ini ada alveolusnya membentuk ini apa? Sepanjang jalan ini. Nah, sedangkan saccus itu di kantong ya, di ujung paling distal di pojokan totokan ini. Nah, ini bagian inilah yang saccus. Ujung yang paling distal totokan ini namanya saccus. Kemudian fungsi utama alveolus ya tadi sudah. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita main sniper-sniperan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Itu Armeiza itu kamu di mana itu? Masih di lab? Izin menjawab dokter, saya lagi di MCC dokter. FCC itu apa? Malang Creative Center dokter. Hah, ngapain? Tadi ada rapat dokter. Rapatnya jauh amat. Ya Allah, udah jam segini, Dok. Terus kamu nanti pulang apa nginep situ? Kenapa dok? Kamu pulangnya naik apa? Naik motor dok. Lu hati-hati loh ya, udah malam. Terima kasih dokter. Loh, arek-arek iki gak diwedi. Wis kamu pulang aja wis. Oke, baik. Kita akan mulai main sniper-sniperan. Kalau mau gabung boleh, kalau mau lihat nonton di layar tok juga boleh. Saya akan pakai Sokratif melanjutkan yang tadi ya. Mana tadi, Rek? Kok hilang file? Duh. Nah, ini. Oh ya, harus off cam dulu supaya bisa share screen. Jangan rotok manja ini laptop ini. Oke, kita akan mulai dengan soal pertama ya. Kok tuliskan nama wis gak usah. Oke, kalau kalian mau gabung, tak kasih kesempatan supaya bisa ngetik jawabannya. Saya pakai presensi kuis FKUB yang kayak kemarin. Loh, kok stop share? Oh, jadi mulai ngantuk. Saya pun juga sudah mulai mengantuk. Oke, share screen. Di sini share screen nih. Oke. Ya, baik. Kita akan mulai dengan ini kok malah yang buka WA-nya sih, Babawis. Kok gak bisa muncul nama kalian? Nah, loh. Duh, aku jangan gua tag Rek. Ini cara mengeluarkan nama kalian mana ini? Loh. Aku kan gak bisa nebak ini. Ki opo sih Rek? Partisipan. Nah, oke. 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 Ini sudah ya, kemarin tadi sudah ya, dari epitel sama lamina propria. Oke, soal berikutnya. Saya tunjuk dulu ya, baru menjawab. Ya, saya tunjuk dulu baru menjawab, angkat tangan aja. Ya. Jadi yang saya hitung bukan yang nulis, tapi saya hitung yang open mic. Ya. Pertanyaan berikutnya silakan ngacung yang bisa menjawab. Open mic. Catatanku mau nanti, Rek. Bentar. Catatan. Oh, ini. Ayo siapa bisa? Langsung open mic. Tahunya yang open mic duluan dari mana? Menjawab dokter. Trachea dan Miss bronkus. Prima. Dokter izin menjawab trachea dan bronkus.
Nah, pertanyaannya apa? Yuk kurang teliti ya. Pertanyaannya di lapisan, bukan di organ. Selanjutnya tadi Naila. Permisi dokter di lapisan submukosa. Betul ya. Jadi di lapisan submukosa. Oke, Naila poin. Oke, pertanyaan berikutnya siap-siap. Silakan. Belum muncul. Si. Tadi sudah ya di lapisan submukosa. Sama dengan kartilago ya. Jadi urutannya otot polos dulu baru kartilago. Ya, jadi urutannya dari epitel, basement membran, lamina propria, otot polos, kemudian kartilago, baru adventisia ya. Oke, pertanyaan berikutnya siap-siap. Dini, gampang ini. Poin mudah ini. Apa Dini? Dini nggak jadi? Oke, Asila. Pseudo stratified, Ibu. Yang lengkap. Pseudo stratified. Lengkapnya gimana? Pseudo stratified. Dua kata lagi. Apa? Permisi, Ibu. Siapa? Pseudostratified columnar Brasilia. Ah, ya, betul. Ini suaranya siapa ini? Andini Putri Oktaviana, Ibu. Andini Putri. Oke, dapat setengah-setengah masing-masing ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jangan raise hand dulu sebelum pertanyaan dibacakan ya. Oleh sel apa? Duh, gampang banget ini. Izin menjawab, dokter. Siapa suaranya namanya? Raisa. Raisa. Oke, apa Raisa? Sel goblet, Bu. Iya, betul ya, sel goblet ya. Karena pertanyaan sel goblet, tapi kalau pertanyaannya sel dan struktur, maka ada kelenjar serumukusnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, silakan dijawab. Sel yang memiliki fungsi neuroendokrin adalah, silakan bersuara, open mic. Izin menjawab, dokter. Yang sudah dapat poin nggak boleh loh ya. Izin menjawab, dokter. Siapa ini? Dini. Ya, apa Dini? Sel neuroendokrin parut atau badan neuroeptil, dokter. Ya kan namanya neuroendokrin, sel yang nama lainnya. Kan sudah jelas kalau sel endokrin ya pasti neuroendokrin. Nama selnya apa? Izin menjawab, dokter. Apa siapa suaranya ini? Izin Suara sopo iki? Resen Saya coba Resen. Oh, kakek tuh Resen rek. Ah, Novia. Apa Novia? Sel Kulczycki. Ya, betul. Kulczycki cell ya. Jadi jangan bilang neuroendokrinnya. Ya itu udah jelas namanya neuroendokrin. Tanya nama lainnya pastinya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Gampang, siapa ayo langsung bersuara open mic. Permisi, dokter. Saya izin menjawab. Siapa lagi? Andini yang tadi dapat setengah, dokter. Ya kan sudah jawab nggak boleh. Yang lain. Oke, Izin dokter. menjawab, dokter. Siapa suaranya? Afrelia. Ya Afrelia apa Afrelia? Izin menjawab, dokter, sel basal. Afrelia sel basal ya betul ya. Tadi sebelum Afrelia tadi apa Nova ya? Nova. Tulisanku elek banget bukan semoco. Oke, pertanyaan berikutnya. Belum dibacakan ya. Jangan bersuara dulu sebelum dibacakan. Gampang banget ini, ayo cepet. Gampang Pol. Izin menjawab, dokter. Nis bukannya udah ya? Oh tadi gagal, gak jadi dapat poin. Apa Nis? Iya, untuk mendeteksi dan mengenali bau. Iya ya, untuk mendeteksi bau atau reseptor bau ya. Oke, pertanyaan berikutnya. 2, jawabannya 2 struktur harus benar. Silakan. Izin menjawab, dokter. Fahma ya, Fahma belum dapat ya. Oke, apa Fahma? Sel konka sama pembuluh darah di lamina propria. Iya, ya pembuluh darah dan bukan sel konka gitu. Jadi karena strukturnya gede nih, bukan sel ya, gede. Ya, Fahma. Oke, poin. Oke, pertanyaan berikutnya. Gampang tadi sudah, 1 kata.
Yang paling dominan apa? Izin Bedanya adalah dok. suara siapa ini? Edel dokter. Edel. Oh, tadi belum nggak jadi dapat poin apa, Edel? Tulang rawan dokter. Betul ya. Tulang rawan ya. Yang nggak punya yang mana? Bronkiolus dokter. Bronkiolus sudah nggak punya tulang rawan. Oke, Edel poin. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan bersuara, raise hand, barengan. Ayo. Ya silakan. Dini Putri tadi, oh nggak jadi ya, belum dapat ya. Oke, apa Dini? Sel otot polos. Iya, otot polos ya. Jadi apapun kalau konstriksi itu pasti biang keroknya otot polos. Mau bronkokonstriksi, vasokonstriksi, itu selalu masalahnya adalah di otot polos. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernafasan ya, di saluran pernafasan itu gampang banget ini sudah ke-spill jawabannya tadi. Dini turun handnya, lower hand. Izin menjawab, dokter. Nafis apa sih ini? Yuni. Yuni, silakan Yuni. Sel goblet. Sel goblet ya, oke benar. Yuni. Kalian kalau masih pakai nama panggilan, dinamanya di rename ya. Soalnya nanti saya ngecek masukannya nilai ya pakai nama yang saya tulis di sini ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau namamu Yuni, ternyata Wahyuni, saya nggak tanggung jawab loh ya. Pokoknya saya tahunya namanya Yuni. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Dini nih, bukannya tadi Dini sudah. Izin menjawab, beda orang, dokter. Oh, tadi Dini siapa? Tadi Dini Putri. Oh iya, maaf. Ternyata ada dua Dini Putri, sekarang Dini Nurin. Ya kenapa Dini Nurin? Izin menjawab, dokter. Dilakukan oleh alveolus dalam paru-paru, sedangkan fungsi nutrisi itu Apa? Yang yang pertukaran gas oleh? dilakukan alveolus dalam paru-paru, sedangkan fungsi nutrisi itu dilakukan oleh pembuluh darah kapiler di seluruh tubuh, dokter. Ada nama khusus, di paru-paru punya nama khusus. Bukan itu jawabannya. Vasa Izin itu menjawab, artinya arteri vena ya. Arteri vena, cabang-cabangnya apa? Oke. Izin menjawab, dokter. Izin menjawab, dokter. Armeza. Untuk yang Armeza apa? Untuk fungsi pertukaran gas dilakukan oleh vasa pulmonalis. Kalau fungsi nutrisi dilakukan oleh vasa bronkialis, dokter. Ya betul itu ya. Jadi pelakunya untuk pertukaran itu nanti akan terdistribusi melalui pulmonalis. Kalau O2 CO2 tadi. Ya kan ingat ya CVS kemarin. Jangan kalau vasa bronkialis itu ya untuk nutrisi ya, untuk menghidupi, nggak ada kaitannya sama O2 CO2-nya tadi itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Armiza silakan lower hand biar nggak membingungkan saya. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan. Bu Amang banget. Silakan. Kamilah Naura. Ya, silakan Kamilah Naura. Izin menjawab, dokter. Sel alveolar tipe 2. Betul. Kamilah Naura. Ya. Pneumonia tipe 2 atau alveolar tipe 2. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan. MPS adalah singkatan dari mononuklear phagocyte system. Amrina, silakan Amrina. Makrofag alveolar. Betul, Amrina. Alveolar makrofag atau makrofag alveolar. Tahu nggak nama lain dari sel ini apa? Silakan angkat tangan. Siapa yang Izin tahu? menjawab, dokter. Ya, silakan Ailsa. Izin menjawab, dokter. Apa Ailsa? Das sel, dokter. Ya, nama lainnya adalah das sel, DUST. Pertanyaan berikutnya. Apa nama strukturnya? Silakan. Dini Nurin tadi belum nggak jadi. Apa Dini Nurin? Izin menjawab, dokter. Alveoli, dokter. Struktur alveoli di mananya? Di sebelah mananya? Dapat setengah nih, alveoli Di baru kantung setengah. udara kecil di paru-paru yang dikelilingi sama pembuluh
Darah Bukan itunya, kapiler. nama strukturnya. Nama strukturnya apa? Di alveoli, nama struktur untuk pertukaran gas sama kapiler itu apa namanya? Ini baru setengah loh Kak alveoli. Apa? Nggak tahu. Nur Hikmah. Tadi jadi ngaco nggak Nur Hikmah? Jadi dok, Apa? izin menjawab, Heeh. apakah benar sel alveolar tipe 1 dok? Itu kan selnya, struktur. Saya namanya strukturnya. Coba lower hand dulu, saya ulangi. Lower hand dulu semuanya. Oke ya. Lower hand dulu, lower hand dulu. Oke ya. Jadi di alveolus atau tepatnya antar alveolus itu ada struktur tempat pertukaran gas. Ya. Di mana di dalamnya itu benar melibatkan itu tadi. Apa apa struktur itu namanya? Filia. Silakan Filia. Izin menjawab dokter, apakah di septum interalveolar? Oke, boleh. Septum interalveolar. Kenapa kok di situ tempat terjadinya pertukaran gas? Karena terdapat apa? Agisha. Ada apa di septum Izin menjawab interalveolar? dokter, apa betul karena ada membran respiratori? Ya apa namanya? Saya membran respirator itu saya pakai istilah apa? Manzila? Apakah blood air barrier, dokter? Ya, blood air barrier. Manzila. Nova ini bukannya udah Novi sama Novia itu sama atau beda ya? Ada Novia, atau semuanya sama? Atau salah saya tulis? Saya tadi yang udah jawab Novia, dokter. Oh, Novia udah jawab. Novia udah jawab. Berarti nggak ada Nova ya? Itu tulisanku elek banget nih, maaf. Pertanyaan berikutnya. Ya udah jawab jangan raise hand ya. Pertanyaan berikutnya. Apa aja? Silakan. Ayo, Nur Hikmah tadi udah belum ya? Nur Hikmah. Belum. Nur Hikmah apa? Oke dok, izin menyebutkan yang pertama terdapat eritrosit, kemudian endotel, tight Jensen, dan perisit dok. Baru dapat sepertiga. Yang betul hanya endotelnya doang. Zahra? Terdapat lapisan surfaktan, kemudian ada sel alveolar tipe 1, lamina basalis, sama sitoplasma sel endotel. Ya, betul ya. Dan surfaktan itu cuman bahan aja ya. Kalau ditanya, jadi kalian ditanya betul selnya, kalau ada selnya berarti cuma 2. Ya. Kecoa. Kecoa. Ada kecoa. Ada kecoa. Cere. Ada ular. Ada kecoa. Aduh. Ono drama nih. Tuh kuliah ono drama nih ya Allah. Udah. Ya, jadi kalau sel itu jawabannya 2 ya, endotel dan alveolar tipe 1. Kalau struktur, nah itu mulai dari apa surfaktan tadi itu ya, surfaktan, sitoplasma, basa lamina, sama alveolar tipe 2 ya. Jadi baca betul pertanyaannya. Oke, pertanyaan berikutnya. Yes, aman. Di kecoa terbang tuh ya, menakutkan banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, siapa? Dama. Apa Dama? Dama Pleura. yang lengkap. Kan ada 2 macam. Vio, baru dapat setengah Dama. Vio? Izin menjawab, dokter, apakah benar pleura dan blood air barrier? Bukan, pleura apa? Kan ada 2 macam pleura. Pleura apa? Gak jadi. Agisha. Agisha tadi udah belum? Belum. Belum Agisha. dokter. Apa Agisha? Apa betul pleura visceral? Iya, ya. Pleura visceral. Jadi yang melekat di parenkim paru itu adalah pleura visceral.
Yang melekat di kafum torak itu adalah pleura parietal ya. Oke, pertanyaan berikutnya lower hand dulu. Di mana? Silakan. Aurelia. Apa? Baik, dokter. Itu terletak di permukaan anterior dan permukaan posterior epiglotis dan juga di tepi lipatan pita suara. Bacaan salah. Yang squamous kompleks, yang di sisi mana? Kan epiglotis ada 2 sisi, yang di sisi mana? Yang di faring epiglotis dan bagian dasar epiglotis. Ya, yang di faring ya. Jadi yang squamous kompleks itu yang di faring atau di bagian apa? Yang lain? Silakan Farah. Sisi lingual, dokter. Iya, nama lainnya adalah sisi lingual ya. Pertanyaan berikutnya. Ayo gampang ini, silakan. Udah kita singgung tadi. Apa tadi? Zahrin, apa Zahrin? S2 dokter S2, oke. Betul. Kemudian dia, Zahrin lower hand dulu. Kemudian, ini nggak ada tertulis ya. Salah satu organ yang yang ekspresi S2-nya banyak di mana? Tadi pertanyaan dari teman kalian saya ulang. Di organ mana yang ekspresi S2-nya tinggi? Silakan Nabila. Izin menjawab di paru-paru, dokter. Suaramu kurang banter Nabila. Izin menjawab di paru-paru, dokter. Yang tinggi bukan, paru-paru terlalu luas. Wahyuni. Di usus halus. Kita ngomong lagi saluran pernapasan ya. Kita ngomong saluran pernapasan. Widya. Alveolar tipe 2 ya, dokter? Satu lagi boleh, alveolar tipe 2 boleh. Satu lagi yang atas. Dini Nurin. Di mana? Jantung, dokter. Kita kan lagi ngomong saluran pernapasan. Vio. Hidung dan nasofaring, dokter. Ya, betul di hidung ya. Jadi ada di hidung yang atas itu ya. Dengan segala konsekuensinya kalau di hidung nanti dia efeknya akan menurun ke bawah ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Wahyuni silakan. Epiglotis. Iya betul epiglotis, gampang ya. Oke, lower hand dulu semuanya. Berikutnya. Ayo silakan siapa? Gampang nih. Iksan. Ada frontalis, maxillaris, etomoidalis sama sphenoidalis. Betul ya. Oke. Yang jumlahnya banyak yang mana? Ayo siapa tahu dari keempat sinus itu yang jumlahnya paling banyak yang mana? Oke, Anissa Anggun. Sinus maxillaris. Hah? Tak kerungu apa Anissa? Yang mana? Yang paling banyak jumlahnya? Maxillaris, dokter. Maxillaris, oh salah. Nabila? Nabila Mauludia yang? Ethmoidalis, dokter. Betul, yang ethmoidalis. Saya nggak nanya paling besar loh ya, saya nanya paling banyak ya. Nabila Maulidia. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini gampang ini. Silakan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Nis? Nis belum dapat poin ya? Nis apa Nis? Sinus frontalis ini. Hah? Sinus frontalis. Yang paling kranial adalah yang frontalis, betul ya, yang di dahi ya betul. Oke, Nis udah. Oke, pertanyaan berikutnya.
Siapa yang tahu? Nur Hikmah. Kamu tadi baru udah dapat poin. Lower hand. Anissa Anggun. Anissa tadi belum toh? Anissa Anggun belum kah? Belum. Belum apa Anissa Anggun? Nah? Plexus Kieselbach, dokter. Betul, plexus Kieselbach. Oke. Lower hand semua. Anissa Anggun. Oke. Last question. Turun Anissa Anggun. Pertanyaan terakhir. Ana Nur ayo. Ana Nur jadi jawab nggak? Ana Nur nggak jadi? Oke, Luki. Apa Luki? Apakah di lamina propria, dokter? Betul ya, di lamina propria ya. Sisi Luki. Oke, selesai. Main sini pertanyaan sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, setelah diselingi drama kecoa yang tiba-tiba terbang, kita akhiri dengan hamdalah ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salif ya. Jangan lupa absen. Waalaikumsalam. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.